Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Sahabat Kedaulatan Rakyat Di, pada hari Selasa, hari Rabu, tanggal 9 September 2020. Jumpa lagi dalam ruang editorial. Pagi ini kita membahas tentang berita Harian Kedaulatan Rakyat edisi hari ini, yaitu tanggal 9 September 2019, yang mengangkat mengenai sektor pertanian, di mana diberitakan bahwa sektor pertanian ini mengalami penyusutan lahan sebesar seluas 400 hektar lahan pertanian di DIY. Nah, telah hadir di ruang-ruang editorial ini Bapak Dwijono, Bapak Profesor Dr. Dwijono Hadi Darmanto. Beliau adalah guru besar UGM bidang ekonomi pertanian dan agribisnis. Kita sapa dulu Bapak Profesor Dwijono. Selamat pagi, Profesor Dwijono. Selamat pagi, Mas Jono. Jumpa lagi dalam pertemuan kita nih. Sekarang kita melalui virtual nih, Pak. Jadi ini Pak Dwijono. Dalam berita Harian Kedaulatan Rakyat menyebutkan bahwa tiap tahun itu terjadi penyusutan lahan pertanian yang kebanyakan itu beralih pada pemukiman, bangunan pemukiman. Tahun 2020, artinya sampai September tahun 2020, dari September 2019 ke September 2020, menurut data Dinas Pertanian DIY menyebutkan ada 400 hektar area lahan pertanian yang menyusut. Ini lebih besar dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya 250, itu yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat ini. Nah, persoalannya kemudian seperti dituangkan dalam berita tersebut, bahwa itu akan menyebabkan pengurangan atau penyempitan kesempatan petani dalam mendapatkan pencahariannya di sektor pertanian. Nah, ini tentu ini dari aspek ekonomi pertanian ada semacam penyempitan peluang mencari usaha, meskipun kalau saya baca dari data statistik itu nilai tukar petani sebetulnya naik terus. Kalau naik terus secara bertahap, naik terus. Nah, tapi ini dari persoalan ini di berita KR ini dibawa ke ranah legislatif, di mana ada permintaan perubahan perda terkait dengan sektor pertanian. Nah, ini menurut Profesor Dwijono ini kan penyusutan lahan pertanian ini kan seperti tidak bisa terbendung ya, dan akan terus terjadi. Nah, mengenai fenomena ini menurut Pak Dwijono sebetulnya sesungguhnya seperti apa sebenarnya di sektor pertanian kita ini? Monggo Pak Dwijono. Oke, jadi begini Pak Jono, saya gambarkan secara nasional, itu dari BPS itu sudah menengarai ada penyusutan lahan secara umum di Indonesia. Yang kalau tidak salah dari hasil sensus pertanian tahun 2003 itu selama jadi saya tidak tahu di Jogja ini apakah sudah berefek pada keluarnya sejumlah petani dari sektor pertanian. Ini perlu ditengarai, perlu dicurigai ya. Jadi Pak Dwijono bisa diulang lebih awal tadi Pak, ini tadi terputus ya? Kalau di level nasional, level dari sensus pertanian, itu kira-kira menunjukkan lebih dari 18% petani itu akibat dari penyusutan lahan itu keluar dari pertanian, keluar dari sektor pertanian, alias petani itu sudah berhenti bertani.
Nah ini saya nggak tahu di Jogja ini berapa, dari data BPS itu berapa yang keluar dari pertanian. Ini kan perlu kita curigai juga. Jadi dampak dari pengurangan areal itu lebih luasnya banyak petani yang justru keluar dari sektor pertanian. Ini pengurangan lahan ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Seharusnya kita sudah jauh berpikir bagaimana mensejahterakan petani. Nah tapi kan kalau melihat kondisi seperti itu kan jadi susah kita menyejahterakan petani. Walaupun usaha-usaha ke sana sudah banyak dijalankan. Seperti ada dengan korporasi petani, korporasi lahan petani. Artinya pengelolaan lahan petani itu karena kecil-kecil, lalu bisa di Bantul itu dicoba sampai 7 hektar, kalau nggak salah ya. Itu dicoba dengan dikelola dengan model korporasi. Artinya dari sekian puluh petani itu lahannya dijadikan satu, lalu dikelola oleh satu orang. Ini sementara ini masih dalam pilot project. Ini kita kita lakukan di Bantul ya. Tapi belum kelihatan dampaknya. Karena masih kecil ya, baru 7 hektar. Nah, ini beberapa hal yang lain juga kita coba dengan hidroponik. Artinya bertani tanpa lahan. Ya. Terus kemudian ada lagi aeroponik. Kemudian sekarang sedang berkembang urban farming. Jadi memanfaatkan lahan yang ada di perkotaan. Tidak lagi hanya melulu di pedesaan, tapi di perkotaan ini diharapkan juga menerapkan pertanian. Itu. Tapi masalahnya bahwa pengurangan lahan ini selain hanya berdampak pada keluarnya petani, karena hampir 80% petani kita itu bekerja di bidang pertanian pangan ya. Sehingga bisa kita perkirakan kalau pengurangan lahan itu akan berdampak pada menurunnya produksi pangan. Ini yang kita harus kita jaga. Ya, jadi bukan saja sekedar menyejahterakan petani, tapi juga dampak lainnya adalah lebih luas ke masyarakat, yaitu berkurangnya pasokan pangan akibat dari pengurangan lahan. Nah ini kalau kita lihat ini dampak dari sistem, misalnya sistem bagi waris, itu kan mesti kalau anaknya 5 nanti dibagi 5 sehingga menjadi lebih kecil lagi, nanti turunannya punya anak 10 bagi lagi 10, habis lama-lama. Nah ini saya ambil contoh di Jepang. Di Jepang itu modelnya tidak dibagi waris seperti itu. Tapi seorang petani kalau dia sudah tua, dia akan mewariskan tanahnya itu, misalnya anaknya 5. Dari anak 5 itu ditawari siapa yang ingin meneruskan jadi petani. Tapi hanya 1 anaknya. Tidak dibagi 5. Jadi dikelola lagi oleh orang 1. Kalau 5 anaknya itu tidak bersedia jadi petani, maka yang ditawari lagi oleh si petani itu adalah anak menantunya. Ya. Nah nanti kalau ada menantunya juga tidak mau, akhirnya dijual lah lahan itu, tapi tidak dijual jadi perumahan. Seperti di Jogja ini kan banyak jadi perumahan. Ya. Kalau di Jepang dijualnya kepada koperasi petani, ya. Nah dibeli oleh koperasi, lalu oleh koperasi ditawarkan lagi kepada petani yang punya lahan di sebelahnya. Nah dengan demikian maka justru petani yang lain itu lahannya akan menjadi lebih
luas. Jadi ada pertambahan pemilikan lahan. Nah itu, kalau petani yang ditawarin itu misalnya tidak punya uang, maka koperasi yang bayar dulu, kemudian orang tersebut menyicil lahannya pada koperasi. Nah ini yang terjadi di Jepang, sehingga petani itu justru tanahnya akan semakin luas. Dan kita ingat bahwa tanahnya itu tidak dibagi model bagi waris di tempat kita di Indonesia ini. Kalau anaknya 5 ya dibagi 5, anaknya 10 dibagi 10, ya lama-lama habis ya. Jadi kalau di Jepang itu justru malah petani itu lahannya jadi tambah luas. Makanya di Jepang itu lahan petani itu ada yang sampai 10 hektar dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita menjaga lahan pertanian itu tetap jadi pertanian. Makanya itu kan di Perda sudah ada ya. Ya. Untuk lahan pangan lestari ya, kalau nggak salah ya. Nah itu kan harusnya lahan itu harus tetap dipertahankan. Tapi masalahnya petani kan butuh duit, butuh uang. Nah itu jadi makanya lalu dijual gitu. Nah ini yang apa namanya, yang tidak bisa kita hindari. Seringkali contohnya aja di Sleman. Di Sleman itu tidak mudah loh mengeringkan lahan sawah misalnya, ya. Tapi apa kenyataannya alih fungsi itu tetap jalan, gitu loh. Karena apa? Desakan dari kebutuhan akan uang cash tadi. Nah itu jadi kita juga susah untuk mengatur. Saya kira begitu Mas Jono ceritanya. Ini berarti regulasinya itu harus lebih tegas lagi ya. Meskipun nanti jadi ada regulasinya ada, tapi yang penting penerapannya. Ya, penerapannya itu semacam monitoring atau pengawasan dari Pemda atau dari Dinas Pertanian itu harus super ketat. Karena tidak bisa main-main. Ya. Jalan keluarnya barangkali ya. Jalan keluar ketika terhimpit tadi, petani mengalami kesulitan keuangan, kemudian harus menjual lahannya. Nah itu kan siapa yang penawar tertinggi yang akan membeli kan? Kalau penawar tertingginya adalah seorang pengembang perumahan, maka akan dilepaskan jadi Pak. Betul, banyak sekali ini justru di jalan kabupaten di utara di Sleman itu ada di tengah sawah, lalu ada perumahan elit ya. Nah ini kan juga nggak bisa kita hindari karena petaninya butuh uang juga gitu. Tapi sebetulnya hal tersebut kalau diawasi dengan benar gitu ya, misalnya seperti tadi yang seperti sekarang sedang kita coba itu adalah dengan sistem korporasi ya. Korporasi. Bukan bukan mengkorporasikan petani, bukan, tapi kita kelola secara korporasi. Artinya memang lahan itu, seluasan lahan itu dikelola oleh hanya satu orang, sehingga petani yang lain hanya memiliki, tapi nanti dia akan mendapatkan uang panen misalnya. Ya. Jadi itu. Atau misalnya petani itu mau bekerja di situ, dia akan tetap dapat upah, gitu loh. Ya. Dengan sistem korporasi itu begitu. Jadi petani juga tidak tidak menganggur, gitu loh. Jadi tetap bekerja, dan jika dia bekerja di lahannya itu, dia akan mendapatkan sistem upah, gitu loh. Jadi tetap aja mereka juga dapat uang, selain nanti hasil panen itu dibagi pada petani-petani pemilik itu oleh si pengelola gitu loh. Tapi yang mengelola itu hanya satu orang, jadi sekian puluh milik dari petani itu dikelola oleh hanya satu orang saja. Tapi petani itu jadi pekerja di situ. Dan dia mendapatkan upah dari bekerja di lahannya itu. Nah itu saya kira itu salah satu jalan
yang bisa kita tembus selama ini. Nah sekarang masalahnya siapa yang mau jadi apa namanya yang mau menjalankan korporasi itu yang kita apa namanya kita cari yang benar gitu. Dan jujur paling tidak syaratnya. Tapi untuk menuju ke arah sana Pak, untuk membentuk sebuah korporasi tentu kan ada semacam perbandingan perbedaan keuntungan yang berbeda ya, perolehan yang kalau usaha ini loh, petani itu kalau menjual ke pengembang itu akan lebih gampang melepaskan, harganya lebih mahal. Kalau kemudian korporasi mampu nggak memberikan harapan yang lebih tinggi, artinya keuntungan yang lebih kalau dia ikut korporasi, artinya dia pendapatannya lebih tinggi, kemudian kontinuitas pendapatan kan gitu Pak. Kira-kira sebetulnya prospeknya seperti apa, misalnya kalau misalnya dia korporasi ini terbentuk, apakah sektor pertanian ini sebetulnya saat ini sudah menjanjikan untuk bisa menjadi usaha yang menurut petani akan lebih menguntungkan gitu Pak. Ya, jadi begini, tantangan dari korporasi itu yang pertama adalah begini ya, dalam penyatuan luasan lahan, itu kan otomatis biasanya kan petani kan tandanya mereka adalah galengan. Nah itu oleh yang menjalankan korporasi itu sampai direkam dengan drone kok itu. Dengan drone lalu direkam, nah nanti sehingga tanah itu batasan-batasan tanahnya tetap ada. Walaupun dalam prakteknya nanti luasan tertentu itu galengannya jadi nggak ada ya. Itu satu tantangan ya. Yang kedua, apakah nanti petani itu bisa mendapatkan pendapatan yang layak? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Tapi begini ya, ini secara teori, kalau nanti hasilnya itu luas dan banyak, tentu saja itu si petani akan punya posisi daya tawar, yang mengerjakan korporasi tadi punya daya tawar, karena dia punya sejumlah produksi yang banyak. Nah ini pasti akan punya daya tawar gitu loh. Nah hanya saja memang hal itu harus pintar-pintar. Jadi yang memegang korporasi itu harus juga pintar jadi pengusaha ya ini. Jadi bisa memasarkan dengan baik dan lain-lain, itu kan tantangan mereka juga. Gitu. Jadi memang tantangan bagi yang menjalankan korporasi tadi memang harus harus bisa memasarkan jalur pemasaran gitu. Nah ini kan apalagi kalau dia punya jalur pemasaran dan dia punya barang yang banyak, nah itu kan jadi naik daya tawarnya dia gitu loh. Nah ini harapannya dia akan mendapatkan harga yang lebih baik sehingga dia bisa membagi ke petani dengan dengan harga yang baik pula gitu. Nah itu harapannya Pak Jono. Ya, terus ini Pak tadi bicara soal korporasi supaya petani punya kepastian dalam hal berusaha menjalankan usaha petaninya Pak ya. Nah, ini kalau misalnya ini beralih komoditas Pak, mungkin ya dulunya tanaman pangan jadi komoditas yang mungkin lebih bernilai. Ya kalau tanaman pangan mungkin beras atau lain-lain ini kok harganya kok keuntungannya mungkin kecil, kemudian dia beralih ke lebih bernilai yang keuntungannya lebih besar. Itu gimana? Ya. Apakah memungkinkan nggak bagi petani merubah komoditas tanamnya? Jadi kalau memang idealnya akan beralih ke tanaman yang disebut dengan cash crops atau tanaman yang bernilai tinggi. Nah, hanya saja
persoalannya tanaman yang bernilai tinggi itu biasanya apa? Bentuknya sayuran ya, kayak sawi, kayak dan lain-lain lah. Itu banyak cash crop, tapi masalahnya kita juga harus menjaga produksi pangan itu, Pak Jono. Ya, ya. Kalau dia beralih ke tanaman yang harganya lebih tinggi atau misalnya cabai lah katakan, ini juga akan berakibat apa? Tetap penurunan produksi pangan gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan lain gitu. Nah memang harapannya kalau dengan cash crops tadi atau tanaman yang bernilai tinggi tadi, mereka dapat dapat uang yang banyak. Tapi kan secara keseluruhan ini dinas dan sebagainya harus bisa menghitung berapa penurunan yang terjadi akibat usaha tersebut gitu ya. Atau peralihan tanaman tadi. Nah ini otomatis pemerintah akan berpikir seberapa jauh dia bisa mengimpor dari daerah lain atau dari daerah sentra produksi pangan gitu. Nah apakah ini menguntungkan atau tidak, nah itu yang perlu diperhitungkan gitu ya secara umum. Jadi jangan sampai dengan menjual cash crops tadi petaninya untung tapi masyarakatnya kurangan pangan gitu ya. Nah ini kan juga tantangan gitu. Gitu Pak Jono. Oke. Terus ini penyusutan lahan ini seperti saya sampaikan awal tadi akan berkurang terus, akan terjadi terus Pak, terjadi terus. Sudah ada regulasi tadi kan kita sepakat Pak Profesor Dwijono, itu yang penting adalah penegakannya, dan kalau ada aturan terkait peralihan lahan pengawasannya ya, penegakannya. Kemudian yang penting ada juga alternatif lain untuk penyelesaian kalau ada petani kesulitan dalam hal tanah pengolahan lahannya sehingga dia melepaskan gitu. Nah ini terakhir Pak, harapan apa istilahnya pesan Profesor Dwijono terkait dengan persoalan yang berulang-ulang kali terjadi, bahkan ini tahun ini lebih besar ya penyusutannya. Pesan terakhir apa Pak menurut Pak? Pesan terakhir sebelum kita tutup maksudnya Pak? Baik. Jadi begini Mas Jono, karena kalau kita lihat kan ada dana desa, ya. Dana desa itu kalau bisa dialokasikan sebagian itu untuk memberi pinjaman pada petani. Pinjaman kalau dulu kita sebut dengan living cost ya. Living cost ya. Jadi untuk talangan selama musim produksi. Nah itu pemerintah harus bisa mengadakan gitu ya. Jadi pinjaman itu ke pemerintah misalnya dari dana desa atau bisa dari kredit usaha tani ya. Bentuknya macam-macam, bisa yang diharapkan sejumlah dana dari pemerintah daerah lah. Nah itu bisa menyediakan sejumlah dana, entah dari dana desa atau dari mana, itu sebaiknya memberi talangan petani untuk living cost tadi. Jadi untuk kehidupan mereka selama berproduksi. Nah ini salah satu alternatif yang mungkin ya, maaf sekarang dana desa kan juga banyak ya. Misalnya sampai berapa itu 5 miliar per desa kalau nggak salah ya. Nah itu kan bisa sebagian kita sisihkan untuk pinjaman pada petani tadi. Nah itu kira-kira gambarannya begitu Mas Jono. Terima kasih banyak Profesor Dwijono atas waktunya dalam editorial Kedaulatan Rakyat. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain Pak Dwijono. Pamit dulu Pak, makasih banyak. Demikian. Maaf terputus. Ya.
Demikian sahabat Kedaulatan Rakyat ruang editorial kali ini. Atas perhatian para sahabat Kedaulatan Rakyat kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.